Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Di hari ini, hari Senin, di pembukaan hari yang sangat berbahagia di hari ini ya. Sudah mulai cerah cuaca, tidak lagi hujan karena minggu yang kemarin setiap kita belajar selalu hujan. Ya. Ya, di sini kita belajar apa ini nak pelajaran kita hari ini? Estimasi biaya dan konstruksi. Apa yang dinamakan estimasi biaya dan konstruksi? Ya, udah tahu semua nak ya, karena ini kita udah masuk ke pertemuan ketiga. Dan sebelum kita masuk pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Dan berdoa dipimpin oleh Ketua Asep. Silahkan Asep pimpin doa. Ya, doa selesai. Sebelum kita masuk pembelajaran kita, semua siswa diharapkan berdiri dan periksa dulu semua kebersihan atau sampah yang ada di lacinya, di bawah meja dan di bawah bangku. Apakah masih ada sampah, kotoran, biar kita menikmati proses pembelajaran kita ini. Jangan ada lagi sampah, baik di bawah meja, baik di bawah bangku, baik di laci meja. Kalau sudah selesai, sebelum duduk, masukkan dulu bajunya biar rapi. Karena kalau sudah rapi, enak dilihat. Terutama Bapak melihatnya. Sudah semua? Ya, Budi, masukkan bajunya nak, masukkan. Jangan membangkang nak. Kalau masuk bajunya, kamu nampak lebih ganteng. Kalau nggak masuk baju, ya itu berarti kurang rapi, kurang ganteng. Seperti itu kan nak. Tengok si Asep, ketua kelas. Rapi, pakai dasi. Ya, ketua kelas itu harus jadi contoh ya. Ya, saudara Asep, itu nak harus kamu pertahankan nak ya. Kerapian itu yang paling utama. Oke? Jadi di sini kita pada pertemuan ini udah pertemuan ke berapa ini nak? Ini kita udah masuk ke pertemuan ketiga. Apa itu pertemuan ketiga? Di sini Bapak buat kompetensi dasarnya yaitu memahami dokumen kontrak. Di sini yang kita bahas ada 3 poin. Memahami pengertian dokumen kontrak, memahami fungsi dokumen kontrak, memahami isi dari dokumen kontrak. Jadi, ini lanjutan materi kita minggu kemarin. Jadi, sebelum masuk ke pembelajaran dokumen kontrak ini, Bapak tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Ya, siapa yang ingat? Ayo. Siapa yang ingat? Minggu kemarin pelajaran kita tentang perencanaan, pengawasan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Coba, siapa yang bisa angkat tangannya? Coba, ya jangan dulu si Asep, yang lain dulu. Masa ketua-ketua aja yang menjawab? Coba, Bapak mau ada dulu yang lain selain Asep. Ya, Rudi. Apa nak? Ya, betul. Betul. Berarti kamu nak tadi malam belajar ya? Ya, tepuk tangan dulu sama si Rudi. Siapa lagi yang bisa? Coba, siapa lagi yang bisa? Oh, kali ini cewek ya. Ayu. Ya, silahkan. Apa pengawasan? Ya, bagian pengawasan ya. Ya. Ya, tepuk tangan juga sama Ayu yang sudah menjelaskan apa itu fungsi pengawas. Begitu juga sama Rudi, fungsi perencanaan. Berarti di dalam konsultan itu ada namanya konsultan perencana, ada konsultan
pengawas. Itulah pelajaran kita minggu yang kemarin. Oke, di minggu ini kita kan masuk ini pertemuan ketiga. Di minggu ini, di hari ini kita membahas tentang kompetensi dasar. Itu dia kompetensi dasar kita memahami dokumen kontrak. Jadi gini nih anak, sebelum kita masuk ke materi kita ini, setelah kita rencanakan, setelah kita buat perencanaan, pengawasan, perencanaan itu apa-apa aja. Berarti perencanaan itu menggambar, mengerjakan RAB. Apa RAB? Rencana, anggaran, biaya. Jadi konsultan perencanalah yang mengerjakan perencanaannya, begitu juga konsultan pengawas yang mengawasi nanti di lapangan. Dan sebelum itu kan harus kita buat dulu, kalau nanti udah selesai, kan kita harus ajukan ke kontrak kalau dia belum tender atau belum pelaksanaan. Itulah dikerjakan oleh pelaksana. Di sini yang kita bahas memahami dokumen kontrak. Jadi pelajaran kita ini sangat berarti untuk kalian nanti yang bekerja di dunia usaha, khususnya nanti di PT atau di CP. Nanti ini bakal kalian jumpai yang namanya kontrak. Jadi di sini yang kita fokuskan memahami pengertian dokumen kontrak, memahami fungsi dokumen kontrak, memahami isi dari dokumen kontrak, apa saja isinya. Oke. Jadi sebelum kita masuk lagi nih ke materi di sini ada beberapa poin tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Pertama apa memahami pengertian dokumen kontrak. Jadi kita harus paham apa saja dokumen kontrak itu, apa saja pengertiannya. Yang kedua, memahami fungsi dokumen kontrak. Apa fungsinya? Jangan nanti kita salah menggunakan. Kalau kita udah salah menggunakan, bisa kita berhubungan dengan pihak yang berwajib. Kalau udah berhubungan, bisa kita nanti dipenjara. Baru yang ketiga, memahami isi dari dokumen kontrak. Sama juga dengan fungsi dokumen ya. Yang keempat, menyusun dokumen kontrak. Yang kelima, mempresentasikan isi dari dokumen kontrak. Berarti kalau udah kita paham semua dan harus kita presentasikan. Oke, di sini materi kita ada 4 poin ya. Cobalah dilihat semua. Coba dilihat jangan ada yang bercerita dulu di sini. Bapak harus menjelaskan dengan betul-betul Jangan nanti Bapak menjelaskan, kalian cerita, setelah itu Bapak tanya kalian nggak tahu. Jadi di dokumen kontrak ini sangat bermanfaat. Ketika nanti kita bekerja dimanapun, nggak harus nanti di PT, di CP, di dunia usaha manapun nanti pasti ada yang namanya kontrak kerja, kontrak perusahaan, pasti ada kontrak. Seminimal mungkinnya kontrak kos saja ada, kontrak rumah pun ada. Oke, di sini ada 4 poin. Pertama, dokumen kontrak. Yang kedua, fungsi dokumen kontrak. Yang ketiga, isi dokumen kontrak. Yang keempat, praktik menyusun dokumen kontrak. Di pertemuan kita yang ketiga ini, jadi Bapak di sini fokus membahas poin 1 dan 2. Mudah-mudahan waktu kita bisa cukup ya. Dokumen kontrak sama fungsi dokumen kontrak. Oke. Jadi di sini Bapak menjelaskan pemahaman atau pandangan umum dokumen kontrak. Berarti kalau pandangan umum berarti dia masih luas ya, masih luas. Yang namanya pandangan umum berarti dia masih umum. Apa saja itu? Apa pengertian dokumen kontrak? Di sini coba dilihat ya, Bapak bacakan. Dokumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBB dapat diartikan sebagai surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Sedangkan kontrak memiliki arti 1. Perjanjian secara tertulis. Ingat ya, yang dinamakan kontrak itu perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa dan sebagainya. Yang kedua,
persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan. Jadi yang namanya kontrak berarti kita bekerja sama dengan pihak lain. Berarti kita harus bekerja sama itulah yang namanya ada kontrak. Tetapi kalau contohnya Asep hanya bekerja sendiri, dia berkebun atau dia bertani, ya dia tidak ada kontrak, dia kan hanya bekerja sendiri. Tetapi Asep bekerja sama dengan Rudi menyatukan suatu perusahaan, berarti di situ sudah ada kontrak, karena kontrak di situ ada perjanjian, ada perdagangan, ada sewa menyewa. Seperti Bapak bilang tadi, contohnya kalau kalian nanti udah kuliah, atau kalian nanti di Jawa Timur, atau di Jawa Tengah, atau nanti di Jakarta, atau nanti di Medan, kalian kan nanti pasti kontrakan kos, berapa per bulan, berapa per tahun. Itu kan harus ada juga perjanjian yang ditandatangani. Berapa yang mau dibayar sampai ke berapa, itulah dia pandangan umum. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa poin, ada 10 poin yang mau kita bahas. Inilah intinya dokumen kontrak ini. Mudah-mudahan waktu kita bisa mencukupi ya. Pertama, unsur dalam perjanjian atau kontrak. Yang kedua, jenis-jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak ini nggak cuma satu. Ada beberapa jenis kontrak, ada 5. Yang ketiga, kontrak. Yang keempat, penandatanganan kontrak. Berarti kita harus tanda tangan. Makanya tanda tangan itu sangat berpengaruh. Jadi kalian persiapkanlah tanda tangan kalian sekeren mungkin. Janganlah buat tanda tangan sembarangan atau tanda tangan kayak aja. Buatlah yang menarik dan yang tidak mudah ditiru oleh orang lain, biar tidak terjadi plagiat namanya. Tahu kalian ditiru orang, dimanipulasi. Tetapi kan nanti kalau tanda tangan kalian mungkin cantik, lebih rumit, jadi orang pun untuk meniru itu agak susah. Kalau kalian nanti jadi direktur ya, mudah-mudahan kalian jadi direktur, amin. Oke, yang kelima, hak dan tanggung jawab para pihak. Berarti di sini udah ada nanti hak dan tanggung jawab ya di kontrak. Nanti kita bahas ya. Perubahan kontrak, ada namanya perubahan. Itu nanti ketika terjadi anggaran perubahan, ada penambahan, ada pengurangan. Nanti kita bahas. Penghentian dan pemutusan kontrak. Ini nanti kita bahas juga apa itu penghentian dan pemutusan kontrak. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan atau ada darurat, jadi harus kontrak ditutup atau diputuskan. Baru serah terima pekerjaan. Ini kalau sudah selesai, serah terima. Gimana nih setelah terima? Udah oke. Baru ada juga sanksi di sini. Ada sanksi. Sanksi itu apa? Ketika terjadi permasalahan di konstruksi atau di perusahaan kita. Itu nanti kita bahas juga apa aja sanksinya ya. Baru penyelesaian perselisihan. Setelah ada sanksi, ada juga penyelesaian perselisihannya. Pasti ada solusi. Ada masalah, ada solusi. Ya. Lanjut kita Di sini tadi di poin pertama, unsur dalam perjanjian kontrak. Adanya pihak-pihak yang terkait. Persetujuan antara pihak, tujuan yang dicapai. Persentase yang akan dilaksanakan berbentuk kontrak tertentu atau syarat-syarat tertentu. Jadi kan tadi udah Bapak jelaskan, ketika kita udah membuat kontrak atau jenis kontrak, kita harus ada pertama apa tadi Bapak bilang tadi, coba Asep, adanya pihak-pihak yang terkait. Berarti harus ada yang terkait ya. Nggak mungkin kita Asep aja sendiri, kan nggak bisa. Berarti harus ada seperti Ayu, seperti Budi, seperti Ardi ya, bekerja sama. Oke, di sini ada jenis-jenis kontrak. Jadi di sini berdasarkan bentuk imbalan. Yang pertama kontrak lump sum, yaitu batas waktu penyelesaian pekerjaan tertentu.
Yang B, besaran biaya pasti dan tetap. Yang C, segala risiko yang dapat terjadi selama pekerjaan ditanggung oleh penyedia pekerjaan. Berarti nak, apapun itu ditanggung oleh penyedia pekerjaan. Baru contoh nak, ini Bapak buat contoh ya, bukan di PT atau di apa. Kalau kalian nak nanti ngontrak rumah, kalau di situ perjanjiannya selama 9 bulan, tidak sampai setahun, berarti dari tanggal sekian sampai 9 bulan ke depan, itu kalian berakhir. Tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan. Oke? Bisa dipahami nak ya? Ini hanya contoh kecil saja. Baru di poin B ini besaran biaya pasti dan tetap. Jadi nak gini, kalau yang namanya biaya pasti dan tetap, berapa bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ke-9 ya tetap sama. Kalau kalian kontrak 1 bulan itu 1 juta, kalau di perjanjian itu 1 juta 1 bulan, ya sampai 9 bulan ya tetap 1 juta. Karena udah ada perjanjian antara dua pihak. Oke, bisa dipahami nak ya? Ya, yang kedua, kontrak harga satuan. Ini nak, kalau udah kontrak satuan, ini udah berhubungan dengan barang. Oke, di sini penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Berarti harus tertentu batasnya. Yang kedua, harga satuan jelas dan tetap untuk setiap satuan pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Yang ketiga, volume pekerjaan bersifat perkiraan sementara. Yang keempat, pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang telah dilaksanakan. Jadi nak, di sini ini udah masuk kita ke konstruksi atau ke pembangunan. Berarti kontrak harga satuan ini berapa yang selesai pekerjaan, segitulah yang dibayarkan. Contoh saja nak, ini contoh saja, kita membuat suatu ruangan, katakanlah itu ruangan belajar, kita buat 4 kali 8 atau 4 kali 6. Ini kita buat ruangan belajar ya. Jadi di situ kan ada yang ada perencana, ada pengawas, berarti ada mandor, ada kepala tukang, ada kernek, ada pekerja. Jadi nak, yang dibayarkan oleh owner atau pemilik pekerjaan itu sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Contohnya 1 meter berapa? Kalau kita buatlah perbandingannya, 1 meter itu 500.000. Berarti kita buatlah dulu perumpamaan 2 minggu. Selama 2 minggu ini sampai berapa meter selesai yang dikerjakan oleh tukang? Ya segitulah nak yang dibayarkan. Ya, bisa dipahami nak ya. Kalau contohnya pondasi, selesai pondasi, masuk dia ke penulangan atau masuk dia pemasangan bata. Sampai mana selesai? Sampai berapa meter siap? Segitulah nak yang dibayarkan berdasarkan satuannya. Oke. Yang ketiga, kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. Berapa dalam suatu pekerjaan yang disepakati terdapat pekerjaan yang dilaksanakan pada pekerjaan lumsum. Oke, itu sama juga dengan yang tadi nak, yang berapa yang disepakati harus seperti juga yang dibayar. Yang keempat, kontrak terima jadi. Ini nak, kontrak terima jadi ini ada di sini, ada berapa 4 poin ya. Penyelesaian pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Jumlah biaya pekerjaan tetap dan jelas. Bangunan yang sudah dibangun lengkap dan berfungsi. Setelah pekerjaan selesai dan diserahkan, dilanjutkan dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ini sama juga dengan perjanjian kontrak yang nomor 2 tadi. Jadi penyelesaian pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Jadi contohlah nak ya, kita memborong suatu bangunan atau suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan ini dibayarkan sesuai dengan perjanjian kita. Contohnya, kita siap itu 2 bulan setengah. Jadi selama 2 bulan setengah itu kita harus siapkan. Kalau kita gak siap, kitalah yang nombok. Artinya apa? Kitalah yang menggaji karyawan kita. Kita yang menggaji anggota kita. Kalau lewat dari apa? Lewat dari perjanjian tadi.
Jumlah biaya pekerjaan tetap dan jelas. Ya tetap nak, nggak berubah. Contohnya kan disepakati 2,5 bulan, sementara siap 3 bulan. Jadi di sini tidak ada bertambah biaya, karena dia tetap, karena dia udah kita buat tadi di perjanjian. Berarti kitalah yang menanggung risiko. Oke, itulah nak poinnya ya. Baru yang kelima, kontrak persentase. Berupa pekerjaan jasa konstruksi di bidang konstruksi pembangunan. Besaran imbalan jasa berdasarkan pada persentase tertentu dari nilai fisik konstruksi. Oke nak, poin yang kelima ini sangat menarik. Kenapa? Di sini kita bercerita jasa. Apa yang dinamakan jasa? Ayo, siapa yang bisa? Jasa itu apa? Jasa itu apa coba? Siapa yang bisa nak? Jasa itu apa? Ya, jasa itu adalah yang kita kerjakan. Itulah yang dibayarkan sesuai dengan apa keahlian kita, apa yang kita buat, itulah namanya jasa. Jadi kalau nak kalau ini di konstruksi atau di pekerjaan, di perencanaan, kan ada namanya nak perencanaan, ada pengawasan, itu kan nak di konsultan. Jadi di situ ada bagian perencana. Contoh, fisik bangunan itu kita buat, gak usah banyak-banyak kali nak ya. Kita buatlah contohnya 500 juta fisik. Ini membangun apa kita buat nak ya? Kadang kita sekolah kita buat adalah nak membangun ruang kelas. 500 juta dengan 2 rombel. Berarti 2 rombel itu berarti 2 kelas ya. Oke. Jadi di situ nak ada jasa menggambar sekian persen. Jasa pengawas sekian persen. Jasa membuat LPJ sekian persen. Jadi itu nak udah pasti dan tidak lagi kurang, tidak lagi bertambah. Itu udah ada di perjanjian, di juknis. Jadi berapa jasa kita, segitulah yang kita terima. Itu nak biasanya, ini biasanya nak ya, yang Bapak tahu, untuk perencanaan itu 2%, untuk pengawasan 2%, untuk LPJ 1%. Dan itulah hak kita kalau kita perencana, kalau kita pengawas. Yang lain itu hak siapa? Ya hak siapa kontraktor, fisik. Jadi di antara yang 500 itu dikeluarkanlah 5%. Selain itu, itulah digunakan untuk fisik. Apa saja? Ya apa saja yang kita bangun. Enak. Lanjut, berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, kontrak di sini berdasarkan jangka waktu pelaksanaan. Di sini sudah Bapak jelaskan juga seperti yang tadi, ada kontrak tahun tunggal, ada juga kontrak tahun jamak. Di sini kan pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 tahun. Ada juga masa yang lebih dari 1 tahun. Itu sudah Bapak jelaskan juga seperti yang tadi juga nak ya. Di sini berdasarkan jumlah pengguna barang dan jasa. Ada poin pertama, kontrak pengadaan tunggal, ada juga kontrak tahun jamak. Ini sama juga seperti yang tadi nak ya. Yang namanya kontrak itu ada perjanjian. Cuman apa jenis kontraknya? Ada jamak, ada tunggal. Di sini udah jelas nak ya. Dan kan udah ada juga Bapak kasih sama kalian kisi-kisi ya, di situ ada juga nak ya, tapi nggak semua, cuma definisi kontrak. Di sini kan udah Bapak jelaskan nak ya. Oke, di sini ada namanya isi kontrak. Apa saja isi kontrak? Di sini kontrak setidaknya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Ini dia nak ya. Ketentuan-ketentuan kontrak. Adanya para pihak yang menandatangani kontrak. Ya harus ada lah nak. Kalau nggak ada nanti pihak yang menandatangani kontrak, ya kayak mana? Ya kan nggak bisa kita. Kan nggak bisa kita satu pihak. Oke. Yang kedua, adanya proyek pekerjaan yang diperjanjikan. Berarti harus ada pekerjaannya, baru ada kontrak. Yang ketiga, adanya hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian. Berarti nak ada hak. Sama contohnya sebagai kita di situ sebagai perencana, pengawas, ada hak kita di situ nak. Udah Bapak jelaskan juga yang tadi ya.
Baru keempat, nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat pembayaran. Berarti nak sesuai dengan harga, dengan syarat-syarat harus kita bayar. Itu sesuai juga nak. Udah Bapak jelaskan juga tadi. Baru adanya persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci. Itu nak kalau kita membangun atau kontrak apapun itu harus ada harga satuan yang memang sesuai di pasaran. Kalau dia proyek pemerintah, dia SNI atau permen PU yang sudah ada jaminannya ya. Nah, kalau swasta bisa kita buat taksir berapa perkiraan kita. Oke, di sini bisa juga nak kalian lihat ya penjelasan mengenai lokasi dari pekerjaan, baru syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus untuk kontrak, spesifikasi umum dan spesifikasi khusus perjanjian, baru jaminan-jaminan, baru ketentuan khusus seperti memutuskan kontrak. Di sini nak dia nak poin yang sebelah sini. Ada nak di sini ketentuan khusus seperti satu terkait keadaan memaksa, terkait kewajiban para pihak apabila terjadi kegagalan, terkait perlindungan tenaga kerja. Di sini nak di poin yang A sampai G ini terkait ini resiko. Contohnya ada bencana, itu kan di luar dugaan kita. Baru yang lebih fatal, sudah selesai pekerjaan, belum habis masa waktu bangunan itu, baru mungkin katakanlah 5 bulan atau baru setahun bangunan itu roboh, itu kita kena sanksi juga nak ya. Itu ada juga di ketentuan kontrak itu. Baru terkait kontrak kritis, baru di sini perlindungan tenaga kerja. Untuk proyek pemerintah pasti ada apa namanya nak ya? Pasti adalah dia BPJS-nya atau dilindungi oleh pemerintah lah dia. Contohnya dia sakit, jatuh, adalah biaya perobatannya ya. Tapi kalau di swasta Bapak kurang tahu, tapi kalau di proyek pemerintah atau BUMN itu ada kesehatannya. Oke. Di sini ada juga penandatanganan kontrak, sudah kita bahas juga tadi nak. Pada bagian ini dilakukan proses penandatanganan kontrak dengan memperhatikan besaran nilai pekerjaan konstruksi. Kalau dia dikonstruksi nak, untuk pekerjaan jasa konstruksi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. Untuk besaran nominal tertentu diperlukan dokumen kontrak, surat perintah atau SPK. Di sini nak harus ada surat perintah ya, harus ada perjanjian, ada surat perintah. Dia harus resmi. Baru hak dan tanggung jawab para pihak. Di sini harus ada hak dan tanggung jawab para pihak. Berarti kan kita pihak pertama, ada pihak kedua, ada pihak ketiga. Berapa perjanjian yang ada di kontrak itu, masing-masing itu ada hak dan tanggung jawabnya. Oke, baru yang terakhir di sini adalah perubahan kontrak. Jadi ini yang sangat perlu kita pahami. Perubahan kontrak dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila terjadi perubahan terkait lingkungan pekerjaan, metode kerja atau waktu pelaksanaan, maka perubahan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi contoh ada perubahan. Kalau di pemerintah dia contohnya ada anggaran perubahan. Jadi bisa kita susun kembali, kita rencanakan kembali, baru kita ajukan kembali. Itulah namanya ada anggaran perubahan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Coba siapa yang mau bertanya, angkat aja tangannya. Waktu kita ini agak banyak. Siapa? Ya, Asep. Ya, betul nak. Kontrak itu harus ada perjanjian. Kontrak itu tidak harus yang kita bahas ini tidak harus dikonstruksi. Bisa saja di perdagangan, seperti Bapak jelaskan tadi, bisa juga bisa juga di sewa menyewa, ada kontrak dia banyak, ada sampan dia, ada bot dia, ada kebun dia. Tapi kan di situ udah ada perjanjian. Dia pakai kebun itu selama sekian tahun. Di situ kita susun apa isi kontraknya. Gitu dia nak ya. Sudah paham nak? Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Coba satu orang lagi. Masa cuma satu orang yang bertanya? Bapak tadi sudah menjelaskan. Ya. Apa tadi nak? Oke. Itu tentang kesehatan ya. Kalau setahu Bapak di proyek pemerintah atau konstruksi atau BUMN itu ada jaminan kesehatan. Contohnya kita sakit atau jatuh
atau kita ya kecelakaan lah di konstruksi itu pasti ada apanya nak? Pasti ada apa namanya ya? Pasti ada penanggung jawabnya. Setahu Bapak ya. Tapi Bapak pun belum pernah juga Bapak kerja di BUMN. Cuma kalau proyek-proyek kecil, anggaran-anggaran 50 juta, 100 juta pernah lah Bapak. Tapi kan cuma bangunan kelas. Kan nggak mungkin lah ada kecelakaan yang mungkin jatuh, fatal. Nah, oke nak ya? Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Oke. Lanjut kita ya. Di sini ada penghentian dan pemutusan kontrak. Itu nak kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak jelaskan juga tadi, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan isi kontrak, berarti bisa diputuskan. Baru serah terima pekerjaan. Di sini nak, kalau udah selesai pasti ada serah terima pekerjaan. Apa namanya itu kalau di bangunan atau di konstruksi? Kalau di bangunan rumah, gedung, dia serah kunci. Serah terimalah itu nak. Kalau jembatan serah apa? Ada juga di situ nak MOU yang ditandatangani, serah terima, foto dokumentasi, semacam itu nak ya. Kan nggak mungkin kalau jembatan ada kuncinya seperti rumah, gitu ada aja. Ya kalau saya, ya Pak, ya Pak. Seperti itu nak ya. Oke, di sini ada sanksi di sini nak. Penerapan sanksi akibat klaim pihak klien umumnya terjadi apabila ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Ini nak udah jelaskan juga tadi. Kalau ada keterlambatan, kalau tidak sesuai, kalau udah contoh 9 bulan pekerjaan itu, sementara dia tidak selesai, berarti kita bisa mengklaim kenapa tidak selesai, apa kendalanya. Dan di sini pihak yang mengerjakan harus bertanggung jawab. Dia tidak bisa lari dari pekerjaan walaupun kontrak udah habis masanya. Kalau belum selesai pekerjaan, dia harus tetap kerjakan. Kalau udah habis katanya uang, itu harus pakai uang dia. Dari manapun dia pakai uangnya, terserah dia lah itu. Yang intinya kita harus selesaikan itu. Dia harus selesaikan itu ya. Baru di sini ada namanya penyelesaian perselisihan. Apabila sering pelaksanaan pekerjaan terjadi perselisihan antara pihak, maka dapat diambil pihak penyelesaian seperti musyawarah, mediasi, konsolidasi. Itulah nak ya. Kalau ada permasalahan kontrakan rumah, contohnya ada rumah kontrakan kalian terjadi permasalahan, rumah kos kalian atau kebun kalian atau sampan kalian atau bot kalian. Jadi jangan langsung ke pihak yang berwajib, musyawarah dulu. Kan bisa musyawarah antara keluarga. Jadi kan tidak harus kita main hukum langsung atau apalagi main tangan, main pukul. Ada kita buat mediasi. Kita cari jalan tengah. Gitu nak ya kan. Jangan kita pakai dengan kekuatan. Di zaman sekarang nak tidak laku nak kekuatan. Siapa yang mukul kena HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia. Mau. Jadi bisa kita musyawarahkan, kita buat mediasi. Jadi kan kalau yang namanya masalah, kita mencari bagaimana kita keluar dari masalah itu, bukan memperkerat masalah. Bisa dipahami nak ya? Oke, mungkin nak sampai di sini adalah materi kita di hari ini. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak evaluasi kembali, ya. Bapak evaluasi kembali pelajaran kita. Apa tadi yang Bapak sampaikan? Apakah kalian mengerti? Perjanjian kontrak, gimana nak? Apa kalian mengerti nak? Yang Bapak jelaskan. Jangan Bapak di sini nak menjelaskan panjang kali lebar sampai Bapak haus capek. Kalian iya. Tapi Bapak tanya, enggak juga tahu kalian. Udah tahu nak dokumen dan kontrak? Kan cuma itu tadi yang kita bahaskan, dokumen kontrak. Udah nak? Udah? Rasa Bapak udah cukup pertemuan kita di hari ini, di hari yang sangat berbahagia ini. Ya sekali lagi Bapak tanya, ada lagi pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran ini. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kita sehat. Oke, di sini ada tugas kalian untuk
pertemuan kita minggu depan, carilah dokumen kontrak suatu proyek yang lengkap. Nah, di sini ada dokumen tender, ada surat penunjukan, ada surat perjanjian, ada persyaratan pekerjaan, ada berkas-berkas gambar. Nah, carilah nak tugas ini ya, bebas. Baik kalian lihat di buku atau di internet, nah terserah kalian nak ya. Yang penting harapan Bapak semua mengerjakan. Itu harapan Bapak. Bapak di sini tidak melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Yang Bapak harapkan di sini, apa? Ada usaha. Salah benarnya itu di belakang kita perbaiki. Yang penting dia ada usaha. Oke nak? Oke, ya. Udah paham ya? Cari dokumen tender. Dokumen kontrak pekerjaan konstruksi, dokumennya, apa-apa saja dokumennya. Di sini kan udah Bapak buat ada beberapa poin. Nanti kalian cari poin-poin apa saja isinya, dokumen tender apa saja, surat penunjukan apa saja, surat perjanjiannya apa saja, persyaratan pekerjaan apa saja, berkas-berkas yang lain. Ya, untuk mempersingkat waktu, sampai di sini aja materi kita hari ini. Sebelum Bapak akhiri, silakan Asep pimpin doa. Amin. Ya. Sekian dan terima kasih nak ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita, begitu juga bagi masyarakat ya. Jadi Bapak akhirilah. Assalamualaikum warahmatullahi